akan bisa mengajukan. Ya, jadi yang belum selesai LPJ-nya, yang menggunakan aplikasi RKAM itu tidak akan bisa mengajukan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu LPJ tahap satunya, baik itu rencananya ataupun realisasinya. Bagi mereka yang belum, itu ada tawaran dari pusat dan Kanwil untuk melakukan semacam pendampingan kepada Bapak dan Ibu melalui Zoom. Barangkali kendala belum selesainya itu karena kesulitan di dalam mengisi RKAM. Nah, itu nanti akan di-share link untuk pendampingan itu. Yang boleh masuk hanya yang belum saja. Jadi karena kapasitasnya hanya 1.000 untuk se-Indonesia. Jadi yang sudah selesai mah sok fokus begitu ya, silahkan saja fokus untuk menyiapkan dokumen pengajuan gitu ya. Nanti akan di-share di grup untuk pendampingan teknis aplikasi ADM RKAM yang belum selesai. Yang tutup pintu. Yang belum selesai terutama realisasi ya, realisasi BOS tahap 1. Itu akan sekarang akan dilaksanakan sekarang. Habis ini silahkan pada masuk begitu ya. Nah, nanti di-sharekan ini dulu kita selesaikan karena seharusnya gitu ya. Kalau dari sisi teknis pengisian itu Bapak dan Ibu sudah cukup terbiasa gitu ya. Dan kita juga menyediakan layanan untuk pertanyaan gitu ya, konsultasi. Paling saya menyediakan waktu. Kalau saya ya sekali-kali aja begitu ya. Kalau ada yang memang harus dijelaskan kepada Bapak dan Ibu. Itu ya. Jadi yang pertama harus dipenuhi itu adalah LPJ tahap 1 minimal 80%. Kalau untuk yang RA, LPJ dan teman-temannya kan sudah otomatis ya nyetorkeun kamari LPJ sebelumnya itu tidak akan di-approve. Begitupun pula untuk sekarang kalau misalkan LPJ-nya salah, kemudian masih belum lengkap, tentu tidak akan disetujui pengajuan bokranya. Ya sama saja pada prinsipnya, hanya mungkin kalau untuk RA itu lebih mudah karena masih manual. Tetap yang di-upload di situ adalah BKU dan LPJ bendahara di semester 1 ya. Jadi bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, untuk MI, MTSMA itu penyelesaian rencana dan realisasi tahap 1 sama Januari sampai bulan Juni. Kita masuk semuanya di kategori nomor 1, yaitu penerima tahap 1. Kalau untuk penerima tahun sebelumnya itu bagi madrasah yang tahun kemarin itu mendapatkan BOPRA tapi tahap 1-nya nggak dapet, nggak mengajukan, menolak, atau ya intinya tidak mendapatkan di tahap 1 begitu ya. Nah, persyaratannya sama sebetulnya. Di situ ada LPJ, kemudian SPTJB tahap 1, kemudian ada surat permohonan pencairan, kemudian ada surat pernyataan SPTJM, kemudian ada kwitansi. Sama itu disiapkan dulu sambil menunggu aplikasinya settle, menunggu aplikasinya siap untuk dimasuki Bapak dan Ibu gitu ya. Nyambung nama bayangkan aja lah di serbu se-Indonesia ada semuanya sama jadwalnya. Jadi kalau agak-agak loadingnya lambat begitu, itu memang begitulah adanya begitu ya. Nah itu aku paling kan dijelaskan ya palingnya untuk pengisian SPTJB termasuk nomor SK-nya termasuk titik mangsanya nanti akan dijelaskan sambil diperlihatkan untuk SPTJB-nya. Tapi pada dasarnya enggak terlalu berbeda dengan di tahap-tahap sebelumnya. Untuk yang B kita lewat karena tidak ada, kita yang semester 1 nggak dapat. Kemudian di penerima baru juga kita nggak ada untuk madrasah baru yang ijobnya itu tahun 2025 ya 25 baru bisa mengajukan nanti di tahun 2027 karena ijobnya
turunnya di Agustus gitu ya. Nah itu, jadi kita full semuanya di kategori yang pertama, penerima tahap 1. Oke, 1, 2, C udah, kita nggak ada, yang baru juga nggak ada. Jadi MA Kalijaga juga baru bisa mengajukan nanti di Januari 2027. Nah ini informasinya, jadi tetap untuk RA itu masih menggunakan portal BOS. Kemudian untuk MI MTS MA itu menggunakan aplikasi Erekam. Jadwalnya mulai besok tanggal 29 Juli sampai 8 Agustus. Mudah-mudahan aplikasinya bisa diajak kerjasama begitu ya. Untuk mulai pengajuan, siapkan masalah aya nama dokumennya nggak akan jauh beda gitu ya, template-nya itu. Jadi gunakan saja yang sudah pernah dibuat oleh Bapak dan Ibu terkait dengan SPTJB, SPTJM, surat permohonan pencairan, kwitansi begitu ya. Itu gunakan saja format sebelumnya kalau misalkan tidak bisa diunduh di aplikasi gitu. Nah, biasa kami akan melakukan verifikasi itu bersamaan dengan pengajuan dari Bapak dan Ibu. Sama mulai 29 plus 1 hari begitu ya. Jadi tolong sebelum diajukan diperiksa lagi biar enggak ditolak lagi, ngajukeun deui, tolak deui, ngajukeun deui, lieur kitu teh namina teh. Ya, jadi tolong diteliti kembali terlebih dahulu terkait dengan dokumen yang diajukan termasuk di dalamnya LPJ-nya. Periksa lagi semuanya, tidak ada upload SPK untuk semester 2 karena SPK digunakan untuk 1 tahun, jadi sama seperti tahun sebelumnya. Nah ya, itu sampai 8 Agustus, jadi ada waktu ya lebih dari 8 hari berarti kan, karena mulainya kan 29. Nah, kalau misalkan tidak tercover, baik itu pengajuannya ataupun verifikasinya di jadwal pertama, maka akan masuk ke jadwal kedua. Walaupun tentu kalau saya sendiri sih berharapnya kita masuk semua di jadwal pertama aja lah, mereka mengefektifkan waktu gitu. Cepat salah lahir juga begitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya ada kendala gitu ya dan sebagainya, di jadwal kedua itu sudah ditetapkan ada. Ya mungkin ini agak sedikit membanggakan, cuma kalau bisa di tahap 1 ya tahap 1 aja lah begitu ya. Oke ya ibu-ibu, bapak-bapak, jadi usahakan di jadwal pertama ya semuanya. Jadi misalnya ya aplikasi mana aplikasi portal, aplikasi Erekam semuanya ada kendala, persiapkan baik-baik saja dulu itunya, dokumen fisiknya, scanannya. Jadi ketika itu bisa diakses, bisa langsung tinggal upload gitu. Jadi tidak akan terlalu lama. Kita tidak berharap seperti semester 1 untuk MIMTS MA itu kendala di aplikasinya kan luar biasa ya, sampai harus dilakukan cara-cara yang luar biasa begitu sehingga semuanya bisa masuk ke pengajuan di tahap pertama, karena pada waktu itu kita tidak mendapatkan informasi langsung terkait pengajuan di tahap-tahap berikutnya. Oke, lanjut itu untuk untuk suratnya. Kemudian untuk yang verifikasinya nama dicoretan segala tuh tate. Nah, untuk yang melakukan verifikasi, untuk yang MA diverifikasi oleh tim BOS provinsi. Seperti biasa, tolong setorkan dulu ke kabupaten filenya ya, filenya aja lah, tidak usah tidak usah print outnya. Kalau tering belum tentu juga di sini dibuka selembar-selembar. Jadi filenya aja begitu ya. Kemudian untuk jenjang RA, MI, MTS itu diverifikasi oleh tim kabupaten begitu ya. Dalam hal ini saya bersama dengan Pak Ali dan dibantu juga oleh tim yang lain begitu ya.
Bahkan berusaha untuk memverifikasi pengajuan Bapak dan Ibu ketika ajuan itu sudah muncul. Jadi mun aya muncul hajar gitu ya, ada muncul hajar gitu. Mudah-mudahan bisa mempercepat proses semuanya begitu. Nah, kemudian itu yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu terkait dengan pengajuan BOS tahap kedua ini. Tidak banyak yang baru, tapi saya ingin mengingatkan dari hasil rakor tadi pagi, begitu ya. Jadi pada saat ini dan beberapa waktu ke belakang itu tim Itjen turun melakukan audit dari penyaluran dan penggunaan dana BOS ini. Kemungkinan ya semuanya tidak hanya jenjang tertentu saja, tidak hanya MA saja, tidak hanya MI saja, tapi ke semua jenjang. Nah, kalau misalkan tidak tercover itu oleh Itjen, maka auditnya dilaksanakan oleh tim provinsi. Kalau tidak, maka akan ditindaklanjuti oleh tim BOS kabupaten. Hanya yang pasti pada saat ini khusus untuk Sumedang memang pengelolaan dana BOS ini sedang ada dalam posisi waspada terkait dumas-dumas aduan-aduan masyarakat, entah masyarakat yang mana begitu ya, yang itu mensinyalir, menduga ada penyalahgunaan dari penggunaan dana BOS atau BOKRA ini begitu ya. Ini memang menjadi satu hal yang juga harus kita cermati, harus kita ikuti, kita waspadai, walaupun tentu tidak membuat kepanikan, karena kepanikan itu akhirnya akan menghilangkan semua fokus gitu ya. Jadi kita berpegang saja kepada apa yang seharusnya memang kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang menjadi tugas kita fokuskan saja di situ. Kita melakukan pengajuan dengan benar, kami melakukan verifikasi, Bapak dan Ibu menata usahakan, mengelola, menata usahakan dana BOS ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jadi wayahna Bapak dan Ibu yang belum punya juknis tolong di print out, disimpan di sekolah masing-masing. Ada ayah di nupail, wios di nupail rek ayah rek henteu print, tolong di print out. Kemudian ketika Bapak dan Ibu membuat LPJ, terutama yang disimpan di sekolah, itu perhatikan sisi satu kesesuaian dengan juknis, kedua kelogisan, gitu ya. Karena bisa jadi di juknis mah ya teh diperbolehkan belanja ini itu dan sebagainya, tapi henteu logis, kemudian ada cak-cak hideung, aya mau ngamuk, aya nu iseng, ada yang punya maksud tertentu kemudian membuat pelaporan, maka ya kita juga harus sudah siap untuk menghadapi pemeriksaan itu. Walaupun tentu pemeriksaan itu akan berbeda suasananya antara diperiksa oleh tim kabupaten, oleh tim provinsi, oleh Itjen, oleh kepolisian, itu si suasana itu akan berbeda. Cuma yang harus dipegang oleh Bapak dan Ibu pertama jangan panik. Kita menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah, yang berasal dari masyarakat, mejeh lamun harus akuntabel. Bisa dipertanggungjawabkan, makanya ada juknis. Jadi yang pertama itu jangan panik. Kemudian yang kedua, perhatikan penyusunan LPJ itu dari sisi kesesuaian dengan juknis dan kelogisan. Maka yang kita pegang, yang tim BOS madrasah pegang, itu harus sama-sama LPJ yang dibuat. Tong kaditu kadieu, tong mikiran nu lain-lain, tapi ke SPJ yang dibuat. Gitu ya. Jadi ke sana saja kita memfokuskannya gitu ya.
untuk apa namanya penatausahaan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana BOS ini gitu ya. Dan tentu kami berharap apapun yang terjadi di madrasah tolong lapor ke kita. Mungkin tak banyak yang bisa kita bantu karena ini tanggung jawab penuh madrasah pengelolaan dana BOS ini, tapi setidaknya kabupaten kan menerima banyak informasi dari madrasah A, madrasah B, jenjang MI, jenjang MA, jenjang MTS begitu ya. Kalau misalkan ada info yang bisa di-sharing, pengalaman yang bisa di-sharing, tentu akan kita lakukan. Kita sama-sama berharap bahwa dana BOS ini membawa kebaikan, membawa kemaslahatan baik kepada individu, kepada lembaga ataupun juga kepada peserta didik dan masyarakat secara umum, tidak kemudian menjadi bumerang untuk kita gitu ya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan apa namanya mensikapi mensikapi banyaknya sorotan terhadap pengelolaan dana BOS yang itu tidak hanya gitu ya, tidak hanya oleh orang-orang yang terkait dengan madrasah, tidak hanya oleh peserta didik, orang tua siswa, tapi juga pihak-pihak yang lain gitu. Nah, sehingga peng-SPDN ini tolong diperhatikan semuanya. Jadi ketika ada yang bertanya, semuanya fokus kepada SPD yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kalau bendahara yang buat SPD, kepala mengetahui gitu ya, menyetujui gitu, sama-sama memiliki persepsi yang sama gitu terkait dengan SPD yang dibuat gitu. Karena ketika ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan, maka yang bertanggung jawab bukan cuma seorang kepala saja, bendahara saja, akan tetapi ini adalah pertanggungjawaban dari lembaga, khususnya adalah tim pengelola BOS yang biasanya terdiri dari kepala, bendahara, dan operator, begitu ya, seperti itu. Jadi entong aing-aingan wayahna gitu ya. Kami beberapa hari yang lalu melakukan sampel monitoring bersama tim Kanwil, itu di depan kita aja, lamun teu sepaham antara bendahara dengan kepala, kalah kaparasea di harapan kita gitu ya. Itu kalau di depan kita sih masih bisa kurang disengserikan kan gitu. Bisa diketawain itu kumaha gitu kan, nanti sapuk tidak sepakat begini gitu antara bendahara dengan kepala. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi singalakur ya, itu nama dalam pengelolaan dana BOS itu gitu. Nah, itu secara umum gitu ya yang bisa disampaikan terkait dengan apa namanya penyaluran BOS tahap kedua ini, sekaligus juga mengantisipasi berbagai hal yang terjadi di madrasah kita pada saat ini begitu ya. Tidak hanya di Sumedang sebetulnya ini fenomena ini terjadi, sama saja di kabupaten yang lain juga sama gitu ya. Akan tetapi ya tadi tidak usah overestimate, tidak usah panik berlebihan gitu ya. Kita fokus saja bahwa kita melakukan pengajuan dengan prosedur yang benar, kita menggunakannya sesuai dengan juknis, kita menata usahakannya begitu ya, melakukan pembukuannya juga dengan benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja dulu secara umum untuk apa namanya penjelasan tentang penyaluran BOS tahap kedua ini. Selanjutnya sebelum nanti ada diskusi, ada tanya jawab, kita dengarkan dulu. Saya minta Pak Ali untuk menjelaskan teknis terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan sekaligus juga aplikasi yang harus dipenuhi, harus dikerjakan untuk pengajuan BOS dan BOPRA tahap kedua tahun 2026 ini. Ya, silahkan kepada Pak Ali langsung untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan. Enggak, Pak Ali? Mau tadi tutupnya. Dan kayak kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia atas waktunya. Ke Bapak Ibu, ini udah dijelaskan untuk pengajuan BOS tahap 2 yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu LP
LPJ yang tahap satu ya untuk madrasah berarti dikerjakan di Erkam, walaupun Erkamnya sekarang kan masih belum bisa login ya, belum apa kesalahan-kesalahan terus katanya kan karena. Nah, untuk RA, untuk laporan LPJ udah bisa dilakukan. Silakan dibuka portal bosnya. Nah, ini di sini bisa dimasukkan di sini data LPJ. Silakan diupload dananya berapa yang digunakan ya, yang digunakan, sisanya berapa. Ini untuk tahap satu minimal 80% untuk LPG-nya. Dan filenya dalam bentuk PDF itu silakan diupload untuk ini untuk jenjang RA. Untuk madrasah ya dari kemarin udah diumumkan silakan LPJ dan RK RKM bencana yang tahap 2 untuk segera dikerjakan. Itu persyaratan yang pertama. Selanjutnya seperti biasa yang dibuat yaitu surat permohonan. Surat permohonan ya sama seperti biasa ini kop nomor terus tanggal permohonan ini tak mulai tanggal 29 ya Bumi ya tadi ya. Yuk, untuk Ya, tanggal permohonan mulai ini 29, artinya kalau buatnya tanggal 1 ya boleh tanggal 1 mah ya boleh 1. ya Jangan sesuai tanggal merah aja. ya sesuai tanggal dibuat tapi boleh mulai dari tanggal 29 gitu dari besok. Nah, berdasarkan perjanjian kerjasama, ini nomor, berarti ini nomor PKS yang tahap satu. Jadi kalau tahap 2 itu tidak membuat lagi PKS, dari PKS, nomor-nomor yang dari yang dari Kementerian Agama Pusat dan nomor dan di sini tambah dan nomor dari madrasah. Nah, untuk itu ada nama kepala, ini sebutan nama kepalanya, terus dananya yang tahap 2 berapa diajukan. Seperti biasa, ini tanda tanya ini. Kalau yang permohonan ini jangan pakai materai. Kadang saya menemukan juga ketika verifikasi ada yang menggunakan materai di permohonan. Jadi ini tidak usah pakai materai. Itu permohonan. Terus berikutnya surat permohonan terus SPTJM. Nah, SPTJM juga silakan ini sama jabatan. Nah, ini pakai materai kalau SPTJM. Jadi mungkin udah jelas ya nama nih alamat. Terus SPTJM selanjutnya SPTJB. Kalau yang tahap 2 ini harus membuat SPTJB. Kwitansi amat. Nah, ini SPTJB. Nah, berdasarkan keputusan komitmen nomor ini yang 992 ini untuk RA, untuk BOP. Yang madrasah ini diisi nomor 993 tahun 2026. Dan Deui, catat. ya, dicatat ya. Jadi jangan ada yang ngejapri lagi nanti mungkin. Yang nomor 992 untuk RA, 993 untuk MI MTSMA. Dan perjanjian kerjasama dengan madrasah, nama madrasahnya, terus penyelenggara. Nah, ini juga nomor PKS yang tahap satu dilihat lagi. Nomornya 2 yang dicantumkannya di permohonan juga sama seperti itu. Ini nomor yang di atas yang dari Kementerian Agama Pusat dan nomor dari madrasah masing-masing. Nah, mendapatkan dana BOPH sebesar ini alokasi 1 tahun diisikannya. Jadi yang dana yang 1 tahun. Dengan ini menyatakan sampai dengan bulan Juni
berarti mendapatkan bantuan sebesar berarti tahap 1 di sini diisinya. Nah, jumlah total yang terima alokasi tahap 1. Terus total yang digunakan ya berapa, terus jumlah sisa dananya berapa. Nah, presentasinya berapa ya? Tadi minimal harus 80%. Jadi kalau tahap 1 LPG-nya boleh tidak sampai nihil, ya, tidak sampai 100%. Nanti di akhir tahun semester yang tahap 2 itu harus nihil. Nah, ke bawahnya ini sama tanggal dibuat, terus ya ini bermaterai. Jadi yang menggunakan materai itu tadi apa? SPTJM, SPTJB, dan satu lagi yang menggunakan materai itu kwitansi. Nah, ini kwitansi. Ini nomor dari madrasah, jumlah uang tahap 2. Ini terbilang terus ini nama lembaga sama nomor PKS tanggal berapa, ini tahun ini 2026 mungkin salah. Ke tahun tanggal berapa yang di PKS, lihat saja di PKS-nya. Terus ini tanggal ya sama bermaterai. Jadi materainya ada 3 ya. Terus pejabat pembuat komitmen masih Bu Yayu ya. Ini si Bu Yayu. Jadi ada 4 jenis dokumen yang harus dibuat. Ya, kalau RA mungkin ada RKM, RKM di Excel. Ya, kan, kalau madrasah RKM-nya langsung direkam. Nah, untuk sampai saat ini untuk ajuan itu masih belum bisa. Jadi mulai besok ya termasuk rekam ya, dari kemarin kan eh, kita udah menginformasikan segera selesaikan LPG, terus buat rencana biar nanti ketika ada Pak, ada ajuan seperti ini jadi tinggal mengajukan ya. Kalau yang belum selesai ya bayar nak begitu, webnya error itu kan, sesuai kemarin-kemarin mengalami kemarin ya seperti itu itu saja. Mungkin sama aja sih ajuannya sama seperti biasa. Yang berbeda mungkin tadi skemanya udah dijelaskan oleh Bu Mia. Jadi ada 3 batch ya, 3 batch, tapi diharapkan semuanya kita untuk Sumedang itu selesai di batch 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mia. Silakan Bu Mia. Oke, terima kasih, hatur nuhun Pak Wi. Nah itu ya, jadi untuk dokumen pengajuan itu tidak banyak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalaupun misalkan RKAM belum dibuka, tidak bisa unduh template yang ada di situ, boleh gunakan untuk format yang di sebelumnya gitu ya. Walaupun di semester 1 tidak ada SPTJB, tapi kan kita pernah membuat SPTJB di semester 2 tahun sebelumnya. Itu bisa digunakan. Kemudian saya bold lagi untuk tanggal titi mangsa. Titi mangsa silahkan gunakan tanggal setelah tanggal 29 gitu ya. Buatnya tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 3. Yang penting jangan tanggal merah saja begitu ya. Untuk titi mangsa kita nggak akan menyalahkan kalau ada yang menuliskan titi mangsanya di surat permohonan tanggal 4, ya silahkan saja, berarti kan mengajukannya tanggal 4, nggak jadi masalah. Kemudian kalau untuk SPTJB itu kan biasanya dibuat setelah pembelanjaan selesai, dilaporkan tanggal 10 di bulan berikutnya. Nah kalau untuk SPTJB boleh sebelum tanggal 29 juga, tapi udahlah nggak apa-apa lah diinikan aja sesudah tanggal 29 gitu ya. Tapi boleh sebelum tanggal 29 Juli begitu ya, mencantumkan tanggal untuk SPTJB. Yang pasti sesudah bulan sesudah tanggal 10 Juli berarti ya. Nah itu kemudian nomornya
naroskeun deui nya. Mau dijawab kayak mau naroskeun di pali sepakat tong dijawab mun aya naroskeun di tanggal. Ya menaroskan tanggal. Kalau yang menanyakan yang lain sih ya boleh-boleh saja begitu ya, sepanjang memang ada yang belum dipahami dari proses pengajuan untuk tahap kedua ini. Kemudian nomor SK, ingat ini nomor SK adanya di SPTJB, bukan nomor SPK. Ada di SPTJB itu ada nomor SK. SK-nya untuk RA 992, untuk POP, untuk BOS nomor SK-nya 993 tahun 2026. Nomor SPK yang diminta mencantumkan nomor perjanjian kerjasama, di situ cantumkan dua-duanya. Saya kalau verifikasi sampai apalnya salah nate. SPK cantumkan dua-duanya, yang dari pusat dan dari madrasah. Karena biasanya hanya satu aja, ini mah dua nana. Jadi harus dua, yang dari pusat dan dari madrasah. Nomor SPK itu dicantumkan begitu ya. Kemudian yang menggunakan materai itu bukan hanya, yang menggunakan materai itu 3, SPTJB, SPTJM, dan kwitansi. Selebihnya surat permohonan pencairan itu tidak menggunakan materai. Oke. Tidak ada upload SPK untuk tahap kedua. Silahkan dibuat. Tong salah atulah di dokumen-dokumen wae mah keur mah SPJ saralah wae cik atuh dokumen mau ulah salah gitu nya gitu. Jadi nanti kita memeriksanya juga akan lebih fokus begitu ya, untuk memeriksa hal-hal yang memang banyak yang mungkin masih tidak dipahami, masih kurang jelas di madrasah. Kemudian yang lain-lainnya ya sok gitu ya, berlomba-lomba saja dengan waktu, dengan aplikasi gitu ya, untuk bisa segera menyelesaikan pengajuan BOS tahap 2 ini. Itu secara umum yang ingin kita sampaikan. Barangkali itu ya, sebelum kita tutup, jangan harus ditutup. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Ada yang bertanya. Teknis pengisi dari MI Baitur Rahman. Teknis pengisian SPJ sok hilap wae. Pali aja jawab, Pali toh. Ya sama Pali. Udah COD tuh Bu. Kena COD kenapa? Kalau pengisian penginputan berarti ya, pengisian SPJ di aplikasi Rekam, karena yang nanya MI. Di Rekam ya biasalah gitu ya, seperti yang sudah dilakukan di sebelum-sebelumnya gitu ya. Mun teu tiasa sok kerja kelompok, sok teu naon lah kerja kelompok ge gitu. Tapi tentu dengan datanya masing-masingnya, maksudnya kerja kelompok teh barangkali mau bersama dengan madrasah yang dekat mengisi mengisi rekamnya, silahkan. Kemudian berikutnya SPTJB sesudah tanggal 10 Juli ya boleh. Tanggal 29 juga boleh. Lamun di sesudah 10 Juli boleh, khusus untuk SPTJB ya. Kalau yang lain sesudah tanggal 29 Juli sesuai dengan pembuatan aja. Hoyong di share di Juknis Bos 2026 di Google ge aya. Terus di aplikasi juga suka ada, ari di Rekam ayanya. Di Rekam ge aya kan? Juknis Bos mah kalau di portal saya sering itu suka muncul pertama itu adalah Juknis gitu. Di Rekam juga ada bisa gitu. Tapi kalau mau di share berat itunya memorinya, tapi ya kita coba nanti untuk di share di grup. Kalau misalkan muat mencukupi ya bisa lah. Kalau enggak juga bisa dilihat di aplikasi baik Rekam ataupun portal, ataupun kalau enggak juga bisa di searching di Google juga bisa. Kalau untuk Juknis. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, mau langsung juga nggak apa-apa bertanya, sok lah.
Sengaja ini teh kan buat jumnya yang kapasitasnya besar ya. Jadi sok weh nu merasa membutuhkan madrasah mau ikut satu orang silahkan, mau ada dua bisi hilap biar saling memberitahu, kalau ada yang lupa mah enggak begitu ya. Berikutnya pertanyaannya adalah kalau ada pergantian kepananya tekukumaha, sesuaikan saja dengan titi mangsa SK kepalanya. Kalau misalkan pergantian kepalanya di bulan Juli atau Juni, berarti yang ditandatangan atau yang divalidasi oleh kepala sebelumnya hanya SPJ-nya saja. Ya, untuk yang lain-lain dokumennya kalau misalkan pergantian kepalanya apalagi di bulan Juni misalkan atau di awal Juli itu oleh kepala yang baru. Ya. Kemudian nanti untuk pencairan berarti oleh kepala yang baru, ke bank saja langsung. Kalau masalah pencairan bawa SK kepala yang baru atau bendahara yang baru begitu ya. Itu tinggal urusan saja di bank nantinya. Tapi nanti kalau sudah mau cair untuk air-air nah bang biasa nama ada apa ya, mungkin karena belum saatnya pengajuan pencairan bos begitu. Jadi kalau mau melakukan perubahan nanti saja kalau di bank, karena nggak akan lama juga, hanya diperlukan SK asli KTP biasanya dari yang baru. Itu kemudian honor, apakah yang sudah TPG boleh diberi honor? Yang sama sekali nggak boleh di Juknis itu adalah ASN, itu sama sekali nggak boleh. Kalau untuk yang sudah dapat TPG itu silahkan berdasarkan prinsip keadilan saja dan tentu saja ketersediaan dana, begitu ya. Kemudian lamun moal naros tong karibut. Oke. Terus pami kanggo pengajuan rencana tahap 2. Nah, kedah beres sadayana. Pali. Rencana kedah beres sadayana. Dah 100%. Kalau rencana harus 100%. Gening eta tahap 1 gaya nu cenangkus rencana. Pertama kemungkinan aya nu dirubah, Bu. Ya, mungkin kalau itu karena ada proses revisi ya bisa jadi. Tapi yang belum tercatat di data yang saya share itu rencana tahap 1 belum bereskan hal eta. Bereskan eta, kemudian realisasinya juga bereskan sampai ya minimal 80%. Bagus ya sampai 100% bisa beres ya, tentu tidak akan menyulitkan bagi kita gitu ya untuk melakukan verifikasi. Kemudian biasanya pertanyaan ntar pas ngerjain. Iya, kalau aplikasi lancar ya. Aplikasi muter mah jawabannya hanya satu, sabar saja. Ya, oke, ada lagi? Kanggo SPTJB Bu, diulangi nomor sabaraha kanggo RA Bu? SPTJB, untuk SPTJB nomor SK, kan di SPTJB itu nanti ada berdasarkan surat keputusan Dirjen dan sebagainya nomor. Nah, untuk RA 992 tahun 2026. Untuk BOS MIMT SMA 993 tahun 2026. Nah, di-share lagi di ini lagi. Nah, paling ditinggalikeun deui. Nah, teu bisa dibenyeng itu teu tiasa. Nah, ya, Pak. Berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen Direktorat KSKK Madrasah nomor tah. Mun RA ngeusina 992. Nah, kalau untuk BOS 993 itu BOP dan bosnya engke tong aya nya. Nomornya aja yang ada di situ. Kade Bapak dan Ibu sok aya wae teh nomor 992 kurung BOP. Nah, nomornya aja. Ya.
nomor 993 dalam kurung bosna teh piceun teh kedah aya tahun 2026 dan perjanjian kerjasama antara Direktorat KSKK Madrasah dengan madrasah apa tentang bantuan dana operasional penyelenggaraan madrasah RA nomor, itu nomor SPK nomornya yang dari pusat dulu yang ada di SPK yang dibuat semester kemarin dan nomor dari madrasah kan di SPK itu 2 ya, nomor paling atas dari pusat, dari Kemenag Pusat, bawahnya nomor dari madrasah. Tahun 2026 mendapatkan dana BOPLA sebesar, nah ini nominal 1 tahun. Untuk yang ke bawahnya nominalnya 1 semester. Oke? Siap, Jadi Rina Pak. cekap. Oke, silahkan. Ada lagi? Saya cekap. Cekap. Naon deui? Mantawis cekap. Iya aya tah, naon namina teh kaheula aya nu naros teh acan kabaca tapi. Ibu pami di portal bos teh acan aya kanggo unduh template SPTJB. Nganggo template anu tahun kamari. Ya. Da sami wae eusina mah. Pak Rahmat di sharekeun we atulah format-formatna eta si aya nu bararingung mah eta di Siap. Ya. Kalau ada di template di aplikasi, gunakan itu. Pami tak acan tiasa dibuka, tak acan aya. Pakai saja template yang sebelumnya, karena sama. Yuk, ada lagi? SP-nya. SPTB tak acan aya formatna, yang nganggo format nu kantos di damelan, ya. Nah, tong hilap we tauna digentos kadenya. Sok digentos teh teh dina hungkul naon namina teh nomorna hungkul tahunan henteu. Oke, ada lagi? Tosnya. Nah, untuk yang MI MTS MA ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk Cewek Bu Haji Malika pembuatan tadi dengan pemilu kira ngatos namanya naroskeun. ada kabeli itu verifikasi gategra. Penting mah standby we HP-na anu ibu manajer. Verifikasi atuh Bapak dan Ibu, kami teh memverifikasi 377 acan anu bulak-balik ditolak. Oke, di SPTJB poin 2. Persentase ya, persentase kan kalau yang di atas iya. Mana Pak Lias SPTJB keluarkeun deui mangga cobi. Keluarkan deui punten SPTJB. Nah, tinggalnya akurkeun nya. Mana? Oke. Yang paling atas sebelum ada nomor 1, poin A, poin B itu alokasinya 1 tahun. Kemudian yang ke bawahnya sampai dengan bulan Juni mendapatkan dana BPRA berarti untuk 1 semester. Yang sudah digunakan berarti kan yang sudah digunakan maksimal alokasi 1 semester. Mungkin kurang dari itu, mungkin kalau tak acan CE partosna. Namun untuk CE partosna berarti nominalnya sama, sebesar untuk 1 semester kemarin. Berarti sisa dananya berapa? Itu bisa dibenyeng. Sisa dana yang digunakan berarti 0, digunakan 100%. Gitu ya. Oke.
mungkin ini Bu, Siap ya, kan? yang dimaksud presentasinya itu jadi presentasi ke yang tahap 1, bukan 50% ikut yang 1 tahun. Ya, jadi presentasinya misalkan yang tahap 1 dana bosnya 1 juta misalkan. Nih, nah kalau habis 1 juta yang tahap 1 berarti di sini isinya 100%. Nah kalau misalkan di SPJK-nya cuman sampai 800.000, berarti cuman 80% itu. Nah, minimal harus 80%. Itu mungkin maksudnya pertanyaan tadi, Bu. Ya, itu maksudnya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, berarti secara umum bisa dipahami dan bisa mulai dikerjakan. Silahkan apa saja dulu yang bisa dikerjakan. Misalnya kawengan kewengi teh tiasa diakses RK-na mangga, tapi kan berarti tetap saja harus sudah siap apa namanya dokumen fisiknya sudah di-scan begitu ya. Atau kalau untuk pengisian rencana dan realisasi tulisanana atau saya wetan-wetan tinggal memasukkan saja kan begitu. Kalau misalkan belum bisa diakses sampai nanti malam atau nanti malam mau waka dapat si acan bisa misalnya ya. Siapkan dulu dokumennya, siapkan dulu apa yang akan diinputkannya gitu ya. Jadi nanti ngesiananan teu bari mikir gitu. Emang nyeken pikirnya. Nah gitu ya. Jadi tinggal sup gitu tah ya begitu. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Silahkan untuk mulai di planning, direncanakan untuk pengajuan BOS tahap 2 ini. Sampai Assalamualaikum saya tunggu pertanyaannya ya. Cuma yang saya ingatkan kembali adalah tadi tolong buat SPJ-nya periksa lagi, sesuaikan dengan Juknis, perhatikan aspek kelogisan. Kalau misalkan ada yang menanyakan, ada yang memeriksa, fokus di SPJ yang sudah dibuat. Urusan rumah tangga dalam negeri itu urusan masing-masing. Begitu ya. Tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kudu sepakat begitu ya bahwa yang dipegang itu adalah SPJ yang dibuat untuk misalkan semester sebelumnya, tahun sebelumnya begitu ya. Itu. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah di-scan, sudah di-upload, tolong diarsipkan dengan baik begitu ya. Karena tetap harus ada aslinya. Aslinya tetap harus ada, tetap harus disimpan. Oke. Itu saja dulu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Ali mau closing statement, Aisyah. Pak Ali, ada yang mau disampaikan dulu? Kami rekam ya kesalahan-kesalahan terus ya, maafin aja kesalahan rekamnya. Nah, ya nawe sama kedah ageng hampura. Kalau untuk masalah aplikasi ya, gitu. Jadi itu saja ya. Rekam terus biasa dibuka. Biasa. Kak. Biasa sok atuh ari tiasa mah grader. Mengpung biasa kita nggak tahu sampai kapan dia akan lancar. Manfaatkan kelancaran aplikasi sebelum diserbu oleh seluruh Indonesia. Selamat bekerja Bapak dan Ibu. Tetap hati-hati, tetap semangat, tidak usah gagal fokus. Kalau ada sesuatu, ada apa-apa, laporkan kepada kami, beritahu gitu ya. Apa dan bagaimananya, mudah-mudahan walaupun tidak ada bantuan secara material, mungkin kami bisa memberikan bantuan secara spiritual. Ya, itu saja dulu yang kita bisa sampaikan, kita bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk hal-hal lain yang itu masih ada ketidakjelasan, manfaatkan forum-forum, grup-grup yang sudah kita buat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di forum Zoom kali ini. Silahkan untuk mulai bekerja dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.